Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah angin lalu yang menyegarkan jiwa, bebas dan tanpa ikatan, hingga hari itu tiba ketika saya menyelamatkan seorang pria asing dari amukan ombak ganas di pantai Kuta. Dia tergeletak tak berdaya, tubuhnya basah kuyup, dan mata emasnya yang tajam menatap saya seperti ular yang siap menyergap mangsanya. Saat itu, saya tak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup saya menjadi pusaran emosi yang tak pernah saya bayangkan, di mana pengkhianatan dan kasih sayang saling bertarung dalam dada. Nama saya Adi, seorang pemuda biasa dari desa kecil di pinggiran Jakarta. Hidup saya sederhana, bekerja sebagai nelayan di Bali setelah pindah mencari reki, menghabiskan hari dengan jaring dan laut yang tak pernah lelah. Saya tak pernah memikirkan cinta sesama jenis, masyarakat di sekitar saya, dengan norma-norma ketat ala Indonesia, membuat saya menyimpan rahasia itu dalam-dalam. Tapi hari itu, angin monsun membawa badai, dan ombak tinggi menerjang perahu kecil seorang turis, atau begitulah yang saya kira. Saya melompat ke air, berenang melawan arus, dan menarik tubuhnya ke pantai. "Terima kasih," katanya pelan, suaranya seperti bisikan angin malam. "Namanya Raka," katanya, seorang pengusaha dari Surabaya yang sedang liburan. Malam itu, di bawah cahaya bulan, kami berbincang di warung kecil dekat pantai. Raka bercerita tentang kehidupannya yang glamor, bisnis emas yang membuatnya kaya raya, tapi matanya menyimpan kegelapan. "Hidup seperti ular," katanya sambil tersenyum miris. "Harus licin untuk bertahan." Saya tertawa, tapi hati saya bergetar. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarik saya, seperti magnet yang tak bisa saya tolak. Kami bertemu lagi keesokan harinya, dia mengajak saya jalan-jalan ke Ubud, melihat sawah terasering yang hijau. Di sana, di tengah hujan tropis, tangannya menyentuh pundak saya, dan saya merasakan getaran pertama itu, cinta yang terlarang, tapi begitu nyata. Tapi, konflik mulai muncul. Raka bukan orang biasa. Saya mulai mendengar desas-desus dari teman-teman nelayan, dia terlibat dalam bisnis gelap, perdagangan emas ilegal yang melibatkan maya lokal. "Hati-hati Adi," kata sahabat saya, Budi. "Dia seperti ular emas, cantik tapi beracun." Saya mengabaikannya, karena setiap malam kami bertemu, Raka menunjukkan sisi lembutnya. Dia bercerita tentang masa kecilnya yang sulit, ayah yang kasar, dan bagaimana dia belajar bertahan dengan cara apapun. "Kau berbeda, Adi," katanya suatu malam di kamar hotelnya. "Kau membuat saya ingin menjadi lebih baik." Hati saya meleleh, tapi di dalam, ada keraguan yang menggerogoti apakah ini nyata atau hanya jebakan. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin dalam. Kami berjalan-jalan di pasar malam dan pasar, mencicipi sate lilit dan es campur, tertawa bersama. Tapi suatu sore, saat saya kembali dari laut, saya melihat Raka bertengkar dengan seorang pria berpakaian hitam di pinggir jalan. "Kau harus bayar hutangmu," bentak pria itu. Raka terlihat ketakutan, tapi saat melihat saya, dia tersenyum paksa. Malam itu, dia mengaku bisnisnya sedang runtuh, dia terlilit utang dari sindikat. "Aku butuh bantuanmu, Adi," katanya, matanya memohon. Saya ragu, tapi cinta membuat saya bodoh. Saya memberikan tabungan saya, hasil kerja keras bertahun-tahun untuk membantunya. Itu adalah kesalahan pertama. Beberapa hari kemudian, Raka menghilang. Teleponnya mati, hotelnya kosong. Hati saya hancur, seperti ombak yang menerjang karang. Saya mencarinya kemana-mana, dari Surabaya hingga Jakarta, tapi tak ada jejak. Dalam kesendirian, saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya begitu mudah tertipu? Apakah cinta ini hanya ilusi? Malam-malam saya habiskan dengan air mata, mengingat sentuhannya, kata-katanya. Tapi di balik sakit, ada api kemarahan yang membara. Saya bersumpah, jika bertemu lagi, saya akan konfrontasi dia. Akhirnya, setelah sebulan, saya mendapat kabar dari Budi, Raka terlihat di klub malam di Seminyak. Saya pergi ke sana, hati berdegup kencang.
Di tengah musik keras dan cahaya neon, saya melihatnya bersama pria lain tertawa lepas. Sakit hati saya meledak. Saya mendekat, menarik lengannya. "Kenapa kau lakukan ini?" bentak saya. Matanya melebar, penuh kejutan. "Adi, aku bisa jelaskan." Kami keluar ke pantai yang gelap. Di sana, di bawah bintang, dia mengaku semuanya, uang itu untuk melunasi utang, tapi sindikat memaksanya pergi. "Aku tak ingin melibatkanmu," katanya, suaranya gemetar. Tapi saya tak percaya. "Kau pengkhianat," kata saya, air mata mengalir. Malam itu, kami bertengkar hebat. Kata-kata kasar terlontar, tapi di akhir, dia memeluk saya. "Aku mencintaimu, Adi." Benar-benar. Hati saya bimbang antara cinta dan kebencian. Kami pulang bersama, tapi benih keraguan tetap ada. Hari berikutnya, sindikat datang lagi mengancam kami berdua. Raka melindungi saya, berkelahi dengan mereka. Dia terluka, darah mengalir dari lengannya. Saat itu, saya sadar, dia bukan ular, tapi korban dari dunianya sendiri. Saya membawanya ke rumah sakit, merawatnya. Di sana, di kamar putih, kami berjanji untuk bersama melawan segalanya. Tapi konflik belum berakhir. Keluarga Raka mengetahui hubungan kami. Ayahnya, seorang pengusaha konserati, marah besar. "Ini aib," katanya saat datang ke Bali. Dia memaksa Raka kembali ke Surabaya, meninggalkan saya. Hati saya hancur lagi. Saya sendirian merenung di pantai. "Mengapa cinta ini begitu sulit?" gumam saya pada angin. Tapi Raka tak menyerah. Dia kabur kembali ke saya. "Kita lari saja," katanya. Kami pergi ke desa kecil di Lombok mencoba hidup baru. Di sana kami membangun kehidupan sederhana. Saya mengajarinya menangkap ikan, dia mengajari saya tentang bisnis kecil. Cinta kami berkembang penuh kelembutan. Tapi masa lalu mengejar. Sindikat menemukan kami, menuntut pembayaran. Raka harus memilih saya atau keselamatannya. Dia memilih saya, menyerahkan dirinya. Saya tak bisa menerima itu. Saya pergi ke markas mereka, bernegosiasi dengan nyawa sebagai taruhan. "Biarkan dia," kata saya pada bos sindikat. Mereka tertawa, tapi melihat keteguhan saya, mereka setuju with syarat Raka keluar dari bisnis gelap. Akhirnya, kami bebas. Tapi pengkhianatan masa lalu meninggalkan bekas. Saya sering ragu, tapi Raka membuktikan cintanya setiap hari. Di akhir ile ini, kami berdiri di pantai, tangan bergandengan menghadapi matahari terbit. Cinta kami seperti ombak, penuh gejolak tapi abadi. Hari-hari di Lombok berlalu seperti mimpi indah, tapi mimpi itu mulai retak ketika surat dari ayah Raka tiba. "Kembalilah atau kau tak akan dapat warisan apapun," tulisnya dingin. Raka membacanya dengan wajah pucat, matanya yang emas itu kembali gelap. Saya memeluknya, bisik, "Kita tak butuh itu. Kita punya satu sama lain." Tapi di dalam hati, saya tahu konflik baru saja dimulai. Raka mulai gelisah, sering termenung sendirian di pinggir pantai, ombak menghantam kakinya seperti pukulan masa lalu. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap rumah bambu kami, Raka mengaku, "Aku takut, Adi. Aku tak ingin kau menderita karena aku." Air matanya bercampur hujan. Saya merasa sakit, tapi juga marah. "Kau pikir aku lemah? Kita sudah melalui banyak hal," bentak saya. Pertengkaran itu berakhir dengan pelukan, tapi benih keraguan tumbuh. Saya mulai mempertanyakan, apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya mencari pelarian. Keesokan harinya, kami pergi ke pasar Sasak, membeli sayur dan ikan segar. Di sana, saya melihat Raka berbicara dengan seorang pria asing, tersenyum licik. Hati saya ciut. Malam itu, saya konfrontasi dia. "Siapa itu?" tanya saya. Raka menghela napas. "Teman lama dari bisnis. Dia tawarkan pekerjaan."
Saya marah. Kau janji keluar dari itu. Kami bertengkar lagi, kata-kata menyakitkan terlontar. Kau tak pernah percaya padaku, kata dia. Saya pergi berjalan di pantai gelap, angin malam menusuk tulang. Dalam kesendirian, saya merenung. Saya ingat pertama kali menyelamatkannya, bagaimana jantung saya berdegup. Apakah ini layak, gumam saya pada bintang? Tapi pagi harinya, Raka datang dengan bunga Kamboja, memohon maaf. Aku tak akan lakukan itu, katanya. Kami berdamai, tapi ketegangan tetap ada. Hidup kami seperti ombak tenang di permukaan, tapi arus bawah lautnya ganas. Beberapa minggu kemudian, sindikat kembali. Mereka kirim pesan ancaman, bayar atau mati. Raka panik, tapi dia sembunyikan dari saya. Saya tahu dari telepon yang tak sengaja saya dengar. Kau bohong lagi, kata saya. Dia menangis. Aku tak ingin kau terluka. Kami memutuskan melawan bersama. Saya hubungi polisi lokal, tapi mereka korup, tak membantu. Kami lari lagi ke Gunung Rinjani, bersembunyi di desa kecil. Di sana, di tengah kabut pegunungan, cinta kami diuji lagi. Raka sakit, demam tinggi dari luka lama. Saya merawatnya, memberikan obat tradisional dari dukun setempat. Saat dia mengigau, dia memanggil nama saya berulang. Hati saya luluh. Aku mencintaimu, bisik saya. Saat sembuh, kami berjanji tak ada rahasia lagi. Tapi ayahnya datang dengan pengawal. Ini tak pantas, bentaknya. Raka berdiri tegar. Ini pilihanku, ayah. Pertengkaran keluarga itu hebat. Ayahnya hina saya, panggil saya nelayan miskin. Saya terluka, tapi Raka bela saya. Dia selamatkan hidupku, kata dia. Ayahnya pergi marah, potong semua bantuan. Kami miskin sekarang, tapi bebas. Saya kerja di ladang, Raka bantu. Cinta kami tumbuh dalam kesederhanaan. Tapi suatu hari, saya temukan surat rahasia, Raka hubungi teman lama untuk pinjam uang. Pengkhianatan lagi. Saya konfrontasi dia di puncak gunung. Kenapa, tanya saya, air mata mengalir. Raka jelaskan, untuk bayar sindikat terakhir. Aku lakukan untuk kita. Saya marah, tapi paham. Kami peluk, janji transparan. Tapi sindikat serang kami malam itu. Mereka culik Raka. Saya panik, cari bantuan dari desa. Kami selamatkan dia, tapi saya terluka. Di rumah sakit, Raka menangis. Makan aku, adik. Pemulihan lambat. Saya renung banyak, cinta ini penuh luka, tapi juga penyembuh. Raka ubah, mulai bisnis kecil halal. Kami pindah ke Yogyakarta, kota budaya. Di sana, kami temui komunitas tersembunyi, dukungan dari sesama. Hati saya ringan. Tapi, masa lalu masih bayangi. Suatu hari, mantan rekan Raka datang, tawarkan kesepakatan. Raka tolak, tapi saya ragu. Konflik klimaks ketika ayah Raka sakit. Raka harus pulang. Ikut aku, katanya. Saya ragu, takut ditolak. Tapi saya pergi. Di rumah mewah Surabaya, ayahnya lihat kami. Kau bawa dia, tanya dia lemah. Raka cerita semuanya. Ayahnya diam, lalu katakan, kalau dia buat kau bahagia, aku terima. Itu momen pengampunan. Kami menangis bersama. Tapi, tak sempurna. Sindikat ancam lagi. Kami laporkan ke polisi pusat dengan bukti. Mereka tangkap para penjahat. Akhirnya, damai. Di akhir ile ini, kami di Candi Borobudur, berdoa untuk masa depan. Cinta kami seperti candi kuno, tahan uji waktu. Kehidupan di Yogyakarta seperti lukisan batik yang indah, penuh pola rumit dan warna cerah, tapi di baliknya ada benang-benang yang kusut. Setelah pengampunan ayah Raka, kami pikir semuanya baik-baik saja. Tapi hati manusia seperti lautan Indonesia, tenang di atas, bergolak di bawah.
Raka mulai sibuk dengan bisnis barunya, toko perhiasan kecil yang halal. Saya bantu, tapi sering sendirian di rumah sewa kami, merenung tentang masa lalu. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi jalan Malioboro, saya temukan pesan di ponsel Raka, dari mantan kekasihnya, seorang pria kaya dari Jakarta. Kembalilah padaku, tulisnya. Hati saya seperti disayat. Saya konfrontasi Raka malam itu. Siapa ini? Tanya saya, suara gemetar. Raka terkejut. Itu masa lalu, Adi. Aku tolak dia. Tapi keraguan muncul lagi. Kenapa kau simpan nomornya? Bentak saya. Pertengkaran meledak, seperti petir di langit Jogja. Raka pergi malam itu, katakan butuh ruang. Saya sendirian, air mata mengalir. Apakah aku cukup untuknya? Gumam saya pada cermin. Pagi harinya, dia kembali dengan mawar merah. Ma, aku tak bisa tanpa kau. Kami berdamai, tapi luka baru terbentuk. Saya mulai paranoid, cek ponselnya diam-diam, itu salah, tapi ketakutan menguasai. Bisnis Raka berkembang, dia sering pergi ke Jakarta untuk meeting. Saya ikut sekali, tapi merasa asing di dunia glamor itu. Di pesta bisnis, saya lihat Raka berbicara intim dengan pria mantan itu. Hati saya panas. Malam itu, di hotel, kami bertengkar hebat. Kau selingkuh? Tanya saya. Raka marah. Kau tak percaya aku. Dia cerita, pria itu tawarkan investasi, tapi dia tolak. Saya minta maaf, tapi kepercayaan retak. Konflik memuncak ketika ayah Raka meninggal. Warisan besar jatuh ke Raka. Dia jadi kaya lagi. Tapi dengan uang, godaan datang. Teman-teman lama muncul, ajak kembali ke bisnis gelap. Raka ragu, saya lihat di matanya. Jangan, bisik saya. Tapi suatu hari, dia hilang seharian. Pulang malam bau alkohol. Aku bertemu mereka, katanya. Saya marah. Kau khianati janji. Kami pisah ranjang malam itu. Saya renung di teras, mendengar suara gamelan dari jauh. Cinta ini racun, pikir saya. Tapi pagi harinya, Raka berlutut. Aku tolak mereka. Untuk kita. Saya peluk dia, tapi hati masih sakit. Kami putuskan liburan ke Bali lagi, ke tempat pertama bertemu. Di Pantai Kuta, kami ingat masa lalu. Kau selamatkan aku, kata Raka. Dan kau ikat aku seumur hidup, balas saya sambil tersenyum. Tapi di Bali, mantan kekasih Raka muncul. Raka, kita dulu bahagia, katanya di depan saya. Saya terkejut. Raka usir dia, tapi saya marah. Kenapa dia tahu kita di sini? Kami bertengkar di hotel. Raka akui, dia cerita lokasi kami. Hanya obrolan biasa. Pengkhianatan itu sakit. Saya pergi naik bus ke Jakarta. Di Jakarta, saya tinggal di rumah lama, kerja sebagai buruh. Hati hancur. Raka telepon berulang, tapi saya abaikan. Akhirnya bebas, pikir saya, tapi bohong. Saya rindu dia. Setelah seminggu, dia datang, basah kuyup hujan. Adi, tanpa kau aku tak ada. Kami menangis, cerita semuanya. Ternyata mantan itu ancam bocorkan rahasia kami jika tak kembali. Kami putuskan lawan bersama. Laporkan ke polisi dengan bukti. Mantan itu ditangkap atas pemerasan. Kelegaan datang. Kami kembali ke Jogja lebih kuat. Raka donasikan sebagian warisan untuk komunitas di Indonesia, bantu sesama yang tertindas. Saya bangga. Tapi konflik internal masih ada. Saya sering mimpi buruk tentang pengkhianatan. Suatu hari di Keraton Yogyakarta, kami berjanji ulang. Tak ada rahasia lagi, kata Raka. Saya angguk. Cinta kami seperti keraton, megah tapi rapuh. Di akhir ile ini, kami duduk di taman, tangan bergandengan, menghadapi masa depan penuh harapan. Tapi bayang masa lalu masih ada.
Masa depan yang kami impikan mulai terbentuk di Yogyakarta, tapi seperti gunung Merapi yang diam-diam bergemuruh, konflik baru muncul dari dalam. Bisnis Raka sukses, tapi dia semakin jauh. Malam-malam dia pulang larut, katakan meeting. Saya mulai curiga lagi. Apakah ada orang lain, gumam saya pada bantal. Suatu hari, saya ikuti dia diam-diam ke Kai. Di sana, dia bertemu wanita cantik. Hati saya jatuh. Konfrontasi malam itu hebat. Siapa dia, bentak saya. Raka jelaskan, saudara perempuan teman bisnis, bahas kerjasama. Kau pikir aku selingkuh dengan wanita, katanya marah. Saya malu, tapi keraguan tetap. Masa lalu buat aku takut, kata saya. Kami peluk, tapi retakan semakin lebar. Kemudian berita buruk datang, sindikat lama bebas dari penjara, balas dendam. Mereka ancam kami lewat surat. Raka panik, sembunyikan dari saya. Saya tahu dari laci rahasia. Lagi bohong, kata saya. Pertengkaran meledak. Raka akui, tak ingin saya khawatir. Kita harus pindah, katanya. Kami lari ke Bandung, kota dingin. Di Bandung kami mulai lagi. Saya kerja di pabrik teh, Raka urus bisnis online. Cinta kami hangat di udara sejuk. Tapi sindikat ikuti. Mereka serang rumah kami malam hari. Kami kabur, tapi Raka terluka lagi. Di rumah sakit dia bisik, Ma, Adi. Semua karena aku. Saya menangis. Kita bersama. Pemulihan membawa kedekatan. Kami bicara hati ke hati. Raka cerita trauma masa kecil, dicampakkan karena orientasi seksualnya. Kau obatku, katanya. Saya cerita ketakutan saya, takut ditinggal. Kami janji terapi bersama, bantu komunitas di Bandung. Tapi pengkhianatan baru, teman dekat saya, Andi yang kenal dari Jogja, dekati Raka. Saya lihat pesan mesra. Hati hancur. Konfrontasi dengan Andi, kenapa kau lakukan ini? Dia akui iri dengan kebahagiaan kami. Raka tak tahu, tapi saya marah pada dia. Kau biarkan, bentak saya. Raka bela diri, aku tolak dia. Kami hampir putus. Saya pergi ke Gunung Tangkuban Perahu, renung sendirian. Cinta ini perahu karam, pikir saya. Tapi Raka cari saya, bawa cincin. Nikahi aku secara simbolis, katanya. Di puncak gunung kami janji abadi. Emosi meluap. Kembali ke Bandung, sindikat serang lagi. Kali ini kami siap. Dengan bantuan polisi jujur, kami jebak mereka. Bos sindikat ditangkap. Damai akhirnya. Raka donasikan lebih banyak untuk amal. Kami pindah ke Makassar, mulai hidup tenang. Di Makassar, kami adopsi anjing liar, simbol kesetiaan. Cinta kami matang. Tapi ujian terakhir, ibu saya datang, tahu hubungan kami dari gosip. Ini dosa, katanya. Saya hancur. Raka bela kami. Cinta tak salah. Ibu pergi marah, tapi lambat laun terima. Di akhir ile ini, kami di pantai Losari, matahari terbenam. Cinta kami seperti laut Sulawesi, dalam dan tak tergoyahkan. Hidup di Makassar seperti angin selatan yang menyegarkan, membawa harapan baru setelah badai panjang. Tapi seperti musim kemarau yang tiba-tiba, konflik internal muncul lagi. Raka mulai jauh, sibuk dengan bisnis yang meluas ke internasional. Saya merasa kesepian, sering termenung di pelabuhan, melihat kapal datang pergi. Apakah dia masih mencintaiku, gumam saya pada ombak. Suatu hari, saya temukan tiket pesawat ke Singapura di tasnya. Pergi kemana, tanya saya. Raka jelaskan, meeting bisnis. Tapi matanya menghindar. Keraguan kembali. Saya ikuti dia ke bandara, lihat dia bertemu pria tampan. Hati saya remuk. Pulang, saya packing barang. Saat Raka kembali, saya konfrontasi. Selingkuh lagi, bentak saya.
Raka terkejut. Itu mitra bisnis katanya. Tapi saya tak percaya. Pertengkaran hebat, barang pecah. Raka pergi, tinggal saya sendirian. Malam itu saya menangis, ingat semua pengorbanan. Pagi harinya dia kembali dengan bukti kontrak bisnis. Aku tak bohong, katanya. Saya minta maaf, tapi kepercayaan rusak parah. Kami putuskan konseling. Di sesi itu, kami ungkap trauma. Saya takut ditinggal seperti ayah saya dulu, Raka takut jadi seperti ayahnya yang kasar. Itu bantu, tapi lambat. Sementara itu, ibu saya hubungi lagi, minta maaf. Aku lihat kalian bahagia, katanya. Itu angin segar. Tapi sindikat lama kirim ancaman terakhir, dari penjara, bos mereka perintah balas dendam. Kami dapat perlindungan polisi. Malam-malam penuh ketakutan. Raka peluk saya. Kita kuat. Akhirnya, ancaman berakhir ketika bos mati di penjara. Dengan damai, kami rencanakan pernikahan simbolis di pantai. Teman-teman datang dukung. Tapi sehari sebelum, Raka dapat tawaran bisnis besar di luar negeri. Aku harus pergi, katanya. Saya marah. Pilih aku atau bisnis. Konflik klimaks. Raka pilih saya, tolak tawaran. Pernikahan berlangsung indah di bawah matahari Makassar. Kami janji setia. Tapi setelah itu Raka gelisah. Aku menyesal tolak tawaran, katanya suatu malam. Hati saya sakit. Kau tak bahagia denganku, tanya saya. Dia akui ambisi masih ada. Kami bertengkar, hampir pisah. Saya pergi ke kampung halaman di Jakarta, renung. Raka ikuti. Di sana kami bicara panjang. Cinta butuh keseimbangan, kata dia. Kami kompromi, bisnis kecil tapi bersama. Kembali ke Makassar, kami bahagia lagi. Di akhir ile ini, kami di benteng Rotterdam melihat laut. Cinta kami seperti benteng tua, kokoh melawan waktu. Tahun-tahun berlalu di Makassar, dan cinta kami seperti pohon beringin yang akarnya dalam, tapi cabangnya rentan angin kencang. Bisnis kecil kami berkembang, toko perhiasan dengan sentuhan budaya Bugis. Tapi usia membuat kami renung lebih dalam. Raka mulai bicara tentang masa depan, adopsi anak, atau bantu anak yatim. Saya setuju, tapi hati masih simpan luka lama. Suatu hari, mantan sindikat datang, minta maaf. Aku berubah, katanya. Raka makan, tapi saya ragu. Itu uji kepercayaan. Malam itu kami bicara, kau percaya aku, tanya Raka. Saya angguk. Itu langkah maju. Konflik terakhir muncul ketika kesehatan Raka menurun, penyakit dari luka lama. Di rumah sakit, dokter katakan butuh operasi mahal. Saya jual segalanya, tapi tak cukup. Raka katakan, biarkan aku pergi. Saya marah. Tak ada tanpamu. Saya hubungi ayahnya yang sudah meninggal, tapi teman lama bantu. Operasi sukses. Di pemulihan, Raka bisik, kau selamatkan aku lagi. Saya menangis. Dan kau ikat aku seumur hidup. Kami lebih dekat. Akhirnya, kami adopsi anak yatim beri rumah. Keluarga kecil kami lengkap. Masyarakat pelan-pelan terima, meski norma masih ketat. Kami jadi inspirasi bagi komunitas di Indonesia. Di usia tua, kami duduk di pantai, tangan bergandengan. Terima kasih telah selamatkan aku, kata Raka. Dan terima kasih telah ikat aku dengan cinta, balas saya. Cinta kami, penuh konflik dan pengampunan, berakhir bahagia, personel.